Saya persilakan kepada calon guru penggerak angkatan 10, guru bina SPDSD, MPD untuk memberikan materi destinasinya yaitu budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bersedia mendukung dan siap hadir dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Saya harap nanti semuanya bisa mengikuti kegiatan ini karena di akhir nanti ada refleksi ya tentang pemahaman materi, ada refleksi tentang pemahaman materi, dan nanti ini kegiatan ini ada tindak lanjutnya untuk nanti kita di kegiatan awal pembelajaran ajaran baru ya. Ya, nanti juga ada kegiatan berpasangan, jadi saya harap semuanya bisa berpasangan. Pemain buat nih, kapan itu boleh di sini kami kalah. Belum, bisa saya ambil depan. Seperti di kelas saya ya, kalau masih memfokuskan, nggak fokus ya kalau mungkin ya. Untuk memfokuskan biasa, ya, fokus, gimana fokus? Kamu fokus. Melihat. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi kita sudah belajar di PNN ya, apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, itulah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan kognisinya atau gaya belajarnya. Itu yang kita juga berbicara tentang diferensiasi ini. Nah, peran guru adalah menuntun. Di pembelajaran sekarang itu peran guru hanya menuntun hidup dan tumbuh peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Apa itu kodrat alam dan zamannya? Kodrat alam artinya sesuai dengan lingkungannya, dan juga setiap manusia kan punya karakter bawaan ya. Jadi kita itu tidak bisa merubah karakter bawaan, tidak bisa menghilangkan, cuman untuk menyamarkan. Kita menuntut menyamarkan mengubah terutama perilaku negatifnya ya, itu disamarkan bukan dihilangkan dengan kegiatan budaya positif ini. Tidak susah mencari perhatian karena fokusnya sudah morning keliling mencari belajar gitu. Ya, saya ulangi tentang peran guru adalah menuntun hidup dan tadi sesuai kodrat alam dan zamannya. Ya, kodrat alam yaitu sesuai dengan lingkungannya, budaya sosial budaya di lingkungan ini ya. Pada saat ini kan kita di Kurikulum Merdeka ya, kita sekolah. Siapa yang sudah mempraktikkan diferensiasi di kelas? Itu pahami nih. Ada tadi kita sudah praktik diferensiasi. Kemudian mengelompokkan siswa, kemudian membagi materinya, materi yang kompetensinya tinggi, materi yang agak berat,
juga yang menggambar saja. Itu salah satu diferensiasi. Ya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini kita dulu dianjurkan untuk menumbuhkan disiplin diri peserta didik. Motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik bukan karena dipaksa atau karena tuntutan atau karena takut. Memang kalau didengar ya, kalau kita memulai itu memang masih susah ya, makanya harus dibudayakan juga budaya disiplin positif. Disiplin positif itu bagian dari pelaksanaan dari budaya positif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang perlu ditumbuhkan atau digali dari siswa kita sebelum kita mengaplikasikan budaya positif atau disiplin positif. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, nanti saya bagi ya. Dan dari banyaknya nilai-nilai kebajikan itu ya semuanya harus diimplementasikan. Tetapi nanti di saat di kelas, nanti kita pilih mana yang urgent untuk dilakukan, untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas nanti kan ada sesi apa namanya ya, diskusi atau curhat pendapat dari siswa kita. Yang bilang kelas rendah juga bisa curhat pendapat, tapi caranya beda dengan kelas tinggi ya. Jadi di awal pembelajaran insya Allah ada tindak lanjut, kita guru kelas harus membuat keyakinan kelas sesuai dengan tahapannya ya. Nah, semuanya ini masih nilai-nilai kebajikan semuanya. Nanti dibagi saja. Dan ini salah satunya ini. Dan nilai-nilai kebajikan berdasarkan Virtus Project ya. Banyak kan sih, jadi salah satunya ada peduli, rajin, kebersihan, komitmen, semangat, kreatif, baik hati. Ya nanti kita itu pilih nilai-nilai itu untuk menjadikan keyakinan kelas, tapi nggak semuanya. Di awal kita kali pilih terlalu banyak. Nanti bertahap kalau siswa sudah paham, sudah diamalkan, kita tambah ya. Ya, ya. Sekarang ini tentang
sudah punya nilai diri Penulisan punya rajin paknya. Apa juga di penjelasan yang mempengaruhi motivasi kita ya. Ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup Diri sendiri. yang menempatkan walaupun dengan cara apapun kalau kita sudah punya nilai dalam hati kita, sudah punya prinsip ya harus Apa namanya rajin paknya pasangan saya? fisiknya. ya sebelum kita menghadapi siswa-siswa kita ya atau kita menghadapi bukan sama siswa sama bawahan sama teman ya kita perlu paham tentang kebutuhan dasar manusia. Biasa di kelas kita kan ada anak-anak yang nakal karena merengek atau berulah. Sebenarnya mereka itu punya latar belakang apa namanya kebutuhan dasar yang mau dipenuhi. Nanti ini. Jadi lima kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian butuh kasih sayang dan diterima, rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok. Ya, pasti terjadi di kelas kita ini ya. Kemudian pemasaran harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau diakui prestasi. Yang keempat tentang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, atau kesenangan, hanya untuk bersenang-senang, untuk bermain, humor, atau tertawa. Jadi semua itu adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis untuk mempertahankan hidup. Jadi kalau ada siswa kita di kelas nanti, kalau kebetulan sebenarnya kita langkah pertama mungkin yang bisa tahu apa motifnya dia berjuang. Ya, sehingga kita bisa mencari solusinya. Sebenarnya ya memang bicara gampang ya, untuk makanya memang ya kita butuh kesabaran, usaha. Tapi yang namanya kita sebagai pendidik ya harus berusaha. Jangan menyerah sebelum berusaha. Ini demi menanamkan nilai-nilai intrinsik atau yang berasal dari diri siswa kita tertanam. Jangan siswa kita itu merasa terpaksa atau hanya karena aturan nanti dimarahin guru atau jangan seperti itu. Harus ada niat dari diri. Ya, terkait motivasi perilaku manusia yang sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini pernyataan Ki Hajar Dewantara. Memang nilai-nilai kebajikan kan tadi yang banyak lagi. Tapi kan tidak semuanya kita mau implementasikan langsung ya. Jadi kita lihat sesuaikan nanti dipilih saat membuat keyakinan kelas, dipilih yang sesuai jenjangnya dan kita cari apa namanya musyawarah dari pendapat, mengumpulkan surat pendapat dari siswa kita apa yang dimau di kelasnya, yang mana yang sesuai dengan nilai-nilai universal. Itu nanti insya Allah kita lakukan di tindak lanjut. Ya ini tadi juga ya kita sebagai guru atau siswa itu melakukan atau mengikuti aturan di sekolah ini ada 3 motivasinya. Atau anak-anak kita di kelas untuk mengikuti pembelajaran itu ada 3 motivasinya. Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya ada yang datang karena takut dihukum oleh orang tuanya kan atau gurunya, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya mungkin ada yang dijanjikan atau wali kelas yang menjanjikan siapa yang tidak ada apanya atau siapa yang paling tinggi nanti dapat ini ya, itu bisa menjadi motivasi ekstrinsik siswa secara tidak langsung ya. Walaupun kelihatannya mungkin efektif, tetapi itu ternyata hanya fata morgana ya, terlihat efektif tapi bukan dari dalam diri, itu lama-lama menghilang ya.
Yang ketiga, menjadi diri yang diinginkan terkait perilaku manusia dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Ya tadi kalau sudah siswa kita di kelas kita sudah terapkan keyakinan kelas, apa yang keyakinan kelas itu kan dari siswa yang tadi ya, yang meramu dari diskusi itu. Jadi dengan sendirinya muncul nih dalam benak siswa kalau seperti ini, oh ini loh yang nggak boleh di kelas kita. Ya saya sudah terapkan di kelas itu ya, lumayan alhamdulillah. Mereka tidak pusing makan setiap hari dan tidak teriak karena sudah mulai tertanam tentang kedisiplinannya, tanggung jawabnya. Kalau ditanya dan ditanya tanggung jawabnya apa, mereka menjawab sendiri. Apa konsekuensinya? Ya mereka dengan gampang. Oh, berarti tidak ada keberatan kan? Kita sudah terlangkah bersama. Itu yang kita mau tanamkan. Jangan langsung, si abang-abang, gini, angkat kayak gitu. Itu kan namanya bukan hukuman itu ya. Itulah bedanya hukuman dengan walaupun kita jadi berkitab-kitab ini materi karena saling terkait ya. Jadi di diskriminasi ini kita tidak lagi dianjurkan untuk menggunakan istilah hukuman, tetapi konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Jadi itu tadi ya, kalau hukuman itu seakan langsung menjas dulu yang menjustice itu, tanpa ada persetujuan, tanpa ditahu. Kalau siswa tidak mengerjakan tiket, baik apa hukuman? Bukan hukuman ya, konsekuensinya. Ya mereka disuruh selesaikan tiketnya yang tertunda, atau tidak mengerjakan tugas. Ya memang kita lakukan itu, tapi memang butuh kesabarannya. Karena sudah dikasih berulang-ulang konsekuensinya, ternyata mereka tetap melanggar. Kalau hukuman memang efektif, tapi ternyata tidak berdampak ke depannya. Oke, lanjut Bu Anissa. Ya, ini contoh tentang yang tadi ya, motivasi. Ya, ini contoh tentang motivasi ya. Ini ada pernyataan bahwa si Dimas setelah 17 tahun dapat hadiah mobil dari orang tua ini, dia berkata, aku merasa bangga dan keren. Itu dia merasa berpuasa kan? Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, dia butuh perhatian temannya ini, butuh kasih sayang. Karena dia punya mobil, pengennya jalan-jalan sama temannya, berarti butuh perhatian sama temannya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka bebas. Ya. Menyetir mobil seru, senang. Ya, biasa kan di kelas kita juga ada siswa yang main-main. Ya kan, butuh kesenangan. Atau karena coret-coret tangannya mencuri makanannya tangannya, mungkin karena lapar, ya dia butuh batang hidup ya. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita menyelesaikan masalah siswa, ya ini kita cari motivasinya apa supaya tidak salah solusinya, tidak salah jalan. Nah, sebagai guru dalam menjalankan disiplin positif, kita guru harus memahami posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira dari 5 kontrol ini kita merasa di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalahkah, sebagai temankah, atau pemantau, atau manajer? Kalau penghukum ya tadi ada siswa yang terlambat, kalau si yang terlambat berdiri di situ, angkat kaki satu, itu kan sebagai penghukum ya. Pembuat rasa bersalah, si anu tiap hari ibu ngasih aja, jangan terlambat, tidak ada sektor ke buku. Tiap hari disiplin, kamu didisiplinkan. Nanti kalau kamu banyak apa, pasti ibu guru juga di mana tahu sekolah. Ini kita perasaan ya. So, si Suci tidak kasihan sama mana? Itu bajumu. Ya sering nih. Yang paling sering salah satu begini. Kelihatannya efektif, tetapi ternyata berdampak pada psikologi saya. Nah, merasa begini depannya ya. Merasa nggak berguna, bisa berpengaruh pada psikologi. Sebagai teman, kenapa kok terlalu sekalian?
Tidak ada motor itu silakan lihat, itu sebagai pemantau ya. Pemantau. Suci, kamu tahu kan salahmu? Jam berapa ini? Jam 10. Apa konsekuensinya? Mantau berdasarkan konsekuensi. Kira-kira di posisi mana kita? Nah, manajer ini posisi tertinggi nih manajer. Jadi, kenapa? Atau kamu tahu kan? Kamu tahu apa salahmu? Iya bu, saya terlambat. Apa masalahnya? Kenapa bisa seperti itu? Kalau begitu, apakah itu yang kamu harapkan ke depan? Jika seperti itu, tidak bu. Ya, kalau tidak, berarti harus bagaimana? Nah, kita menjadi siswa itu, siswa berpikir kritis, sama dia mencari solusinya sendiri. Jadi nilai itu digali dari dalam dirinya, bukan dia langsung judge. Kamu harus ini. Supaya benar-benar ada kesadaran diri dari peserta didik. Dan memang teorinya agak mumpang, apa yang memang kita harus yang memang harus perhatikan, kita guru kan. Ya, jadi bagaimana? Ada yang sudah di posisi manajer. Karena ini yang harus dimiliki guru sebenarnya ini posisi tertinggi sebagai manajer. Kalau saya sendiri yang sering masih membuat rasa bersalah sama teman atau pengatur. Kalau lingkungan bisa jarang sekali. Bisa membuat rasa bersalah. Oh, saya bukan masalah, saya sampai bu materi dari semua ini guru-guru belum ada yang ke gereja. itu biasanya. Posisi kontrol. Ya, jadi nanti ke depan kita lebih banyak lagi berlatih ya. Oke, lanjut. Baru itu yang keempat. Kalau pengatur lumayan gitu. Dari ini sih. Ya, guru seharusnya memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah didik. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada peserta didik untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Posisi manajer sesuai prinsip restitusi yang menuntut peserta didik untuk menciptakan identitas positif serta keberhasilan di dalam diri mereka. Selanjutnya tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kira-kira di sekolah kita ini sudah diberlakukan keyakinan kelas atau bukan? Atau tata tertib? Ya, tata tertib. Di sekolah belum ada ya? Di kelas juga masih jarang kan? Ya, apa itu sebenarnya keyakinan sekolah atau kelas? Ya, kesepakatan. Tapi kan ini levelnya lebih tinggi keyakinan. Sudah diyakini. Kalau baru kesepakatan baru sepakati mau dilaksanakan. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi budaya, menjadilah keyakinan. Gitu, ya. Awalnya kesepakatan. Ya, nah kan? Yang ini baca di sana. Itu kan tadi diteraskan ini ada bagaimana siswa dari orang tuanya kita janji untuk membawa Masalah yakin di luar rumah. Tadi saya sudah kasih masukan berkendara. Jadi kan saya dulu. Keyakinan sekolah, keyakinan sekolah itu sebenarnya turunan dari tata tertib. Kan kita sudah punya tata tertib ini. Siapa yang buat tata tertib? Siapa yang buat tata tertib sekolah? Kita bersama kapan? Sebenarnya ya, maksudnya dari keyakinan kelas itu sudah diturunkan dari tata tertib itu, tapi tiba kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang kita kebajikan di tadi. Tapi kalau di sekolah dulu kita mulai di kelas dulu nanti ya. Di kelas nanti kita bersama di kelas harus bukan wali kelasnya aja, karena setiap guru kan kita kemarin waktu observasi ada ya di keteraturan suasana kelas kan harus selalu mengingatkan pada kesepakatan kelas. Bagaimana kita mau mengingatkan kalau kesepakatan kita belum? Ya ini yang langkah awal ini. Semuanya harus buat kesepakatan sesuai hasil diskusi dengan siswanya. Jangan buat sendiri. Ya ini langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan sekolah? Mengapa tidak ada bulan kelas saja? Ini pertanyaannya ya. Karena kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu kan
siswa, hanya guru saja yang tahu, hanya searah saja. Jadi siswa hanya tentang takwa harus begini. Tapi kalau keyakinan, dibangun bersama. Jadi mereka tahu apa namanya tentang kedisiplinan di kelas kita. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Itu kan keyakinan itu digali dari nilai-nilai kebajikan yang hasil musyawarah tadi. Jadi otomatis itu bisa menjadi motivasi intrinsik dari siswa-siswa kita di kelas karena jangan dipaksa ya. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Yaitu yang pertama, menciptakan program kebajikan. Yang kedua, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut dari mana? Masalahnya pembentukan keyakinan sekolah ini di Kombel ini sebenarnya kita perlu ini. Ya, pembentukan keyakinan sekolah kita sudah punya Kombel. Jadi kita bagaimana memastikan Kombel kita ke depannya tidak ada musyawarah, nanti kita sudah pendapat dengan anggota Kombel dengan ibu ya. Kemudian buat poster tentang nilai-nilai kebajikan itu yang harus dilakukan lagi. Buat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Saya nanti lewat. Jadi segi tidak restitusi. Yang mana itu segi atau restitusi? Restitusi itu hanya strategi ya. Strategi penyelesaian masalah dengan siswa tadi dengan menggali nilai-nilai dan memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mencari solusinya sendiri dengan bimbingan kita tadi dengan pertanyaan lain. Ya dalam berperan sebagai manajer, ya kalau untuk melaksanakan restitusi, guru harus berada pada posisi manajer. Ya, kita tidak boleh. Kadang saya begini, restitusi saya masih di tahap 2. Setelah siswa itu mengungkapkan masalahnya, kita langsung menjustice beri hukuman tanpa mengajak mereka untuk mencari sendiri solusinya. Itu baru dua. Kalau restitusi yang sesungguhnya ada 3 tahap. Dan guru ini harus berada di posisi ini, posisi manajer, sehingga restitusi itu bisa berhasil. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Masih belakang ada belakang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Bagaimana kita melaksanakan restitusi kalau tidak ada keyakinan kelas? Ya, mesti langkah awal ya membuat keyakinan kelas. Ya. Tujuan restitusi adalah untuk menuntut peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri karena dia selain kita latih restitusi, dia mandiri menggali sendiri salahnya, solusinya, apa baiknya ke depan, gitu ya. Ini contoh komunikasi di restitusi tahap menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna, nah semua pasti punya kesalahan. Itu juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Tapi apakah menurutmu itu yang terbaik? Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi jangan, harus begini. Kenapa kamu? Kan anak-anak menjadi tenang dan langsung buntu otaknya itu. Kalau dia lupa seperti itu. Ya, tahap menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Karena terlambat, karena pasti ada alasannya kan. Tentu ada cara lain yang lebih baik yang bisa dilakukan. Namanya ada sudah menjawab siswa, saya terlambat dulu. Itu harusnya bagaimana? Saya akan lakukan lebih cepat. Ya mungkin untuk mencari
solusi yang lain dan yang lebih baik ya. Kalau dipraktekkan ya, ini kan hanya teori kita berapa saja. Menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kau perbuat? Kalau mereka sudah hafal dan sudah sudah terbiasa dengan keyakinan kelas yang kita terapkan, pasti bisa menjawab dengan gamblang dan tahu konsekuensinya. Apa yang kamu lakukan untuk tidak memulainya lagi? Ya kita tanya, apa solusinya ke depan supaya kamu lebih baik ya? Bisa ya? Sebenarnya bisa kita lakukan. Intinya sabar dan kita terus berlatih. Ya, dari maksudnya kita berlatih untuk dari ini supaya kita tidak lagi menjudge atau biasa begini enggak. Anak-anak sudah berbicara, kamu udah begitu, ibu nggak mau begini, itu sebenarnya dilarang. Itu kita sudah sampai kita ada yang mungkin oke lah dulu memang biasa sih anak-anak saya kan dulu aja sekarang sebenarnya ya benar ya karena berbeda zaman berbeda juga gangguan musuh-musuh eksternal yang mengganggu anak-anak kita ya. Kalau kita kan dulu mau main bilang bermain mulai itu jadi gangguannya disuruh duduk siang sih tapi lari main sekarang apa ya lanjut Bu ya tentang penerapan bersih fisik disiplin positif ya salah satunya dengan restitusi tadi sanksi tidak lagi diberlakukan tapi diganti dengan konsekuensi. Nah sekarang katanya Ibu kalau umpamanya dikasih kita ada sesuatu yang terlambat menyelesaikan tugasnya, kira-kira kalau bicara hukuman, kalau hukuman dihukum biasanya apa? Suruh kembali diselesaikan dengan cara yang mana ya itu sudah cocok sebagai konsekuensi. Jangan lagi menggunakan hukuman, jangan hukuman tidak selesai. Itu ya aja. Ada sampai kita begitu supaya tetap selesai permasalahan gitu. Tidak selesai tugasnya, itu ya aja. Nyambung tidak? Tidak kan? Artinya konsekuensi itu nyambung dengan permasalahannya. Menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru, membuat penderitaan siswa. Tadi, kalau ada sesuatu yang terlambat, dikasih hukuman lagi ya, di lapangan olahraga ya. Betul, karena berkaitan dengan pelajaran pemanasan. Ya, itu betul. Baru olahraga. Kalau kita di kelas, mau disuruh lari di lapangan, salah. Karena tidak sesuai. Nanti Pak Andri sudah belajar ya, Pak Andri ya. Kalau yang kusumi siswanya terlambat dikasih lari di lapangan salah ya bukan ya. Jadi permasalahan ini bukan kita beralih bukan ke hukuman ya kita kasih ke konsekuensi. Jadi konsekuensinya bagaimana kalau ada siswa kita yang ribut dalam kelas dan tidak mau berhenti ya kita harus terus mengingatkan saja di kelas begitu baru berapa hari lagi ribut lagi. Intinya dulu harus selalu menuntun sabar apa harus memberikan hukuman Dan guru tidak kehabisan akal. tidak boleh kehabisan akal. Intinya sabar, ikhlas, selalu menuntun mengingatkan siswa itu dituntun bukan dijajah ya. Ya kita terakhir ya untuk refleksi. Nanti tidak lanjutnya kita di awal pembelajaran. Jadi nanti kalau saya ada kegiatan tidak lanjut, jangan lagi kaget ya. Kita sama-sama membuat selain asesmen awal itu kita juga buat keyakinan di kelas masing-masing ya. Untuk refleksi pemahaman nanti saya bagikan link kuisisnya pemahaman materi hari ini ya. Ada kuisisnya Bu Herati tulis tulis sama Nama lengkap kan? boleh
Gimana caranya? Itu bukti bisa rekoleksi ya. Masuk di mana, Bu? Guru, ada nggak musiknya guru? Ada. Oke, terima kasih ya. Saya kira saya anggap ini sambil bisa dilanjut. Ini kuisnya bisa kembali di rumah sampai besok waktu ya. Semoga di rumah jadinya bagus ya. Supaya kalian yakin ada yang penasaran apa itu? Ya bisa buka ya. Sampai besok saya. Kita maklumi di sini jadinya kurang bagus. Ini untuk rekan-rekan guru semua. Terima kasih sudah mau berpartisipasi, mau mendukung kegiatan saya ya. Ingat nanti ada kajian saya dan nanti berkolaborasi lagi membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran ya. Insyaallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian diseminasi budaya positif dari Ibu Rutina SPTSD MPD. Terima kasih untuk materinya hari ini, sangat bermanfaat untuk kita semua, dijadikan atau diimplementasikan nanti di kelasnya masing-masing. Berikutnya ada pun kesimpulan yang saya dapat dari materi Bu Rutina hari ini, yaitu budaya positif dapat diimplementasikan. Salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bukan guru yang buat, tapi siapa? Tapi peserta didik. Kita hanya memotivasi dan mendukung mereka agar mereka memenuhi atau menepati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, ada juga kasih sayang dan kelima kebutuhan dasar sekali nih. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Adapun motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan hargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada motivasi eksternal. Nah, di sini juga ada guru perlu meminimalkan pemberian hukuman atau imbalan, namun menuntut peserta didik untuk memiliki motivasi internal, yaitu salah satunya tadi menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian mengganti istilah hukuman menjadi konsekuensi. Nah, yang terakhir materi yang dibawakan Ibu Rutina tentang posisi kontrol guru pada restitusi, yang tingkatan tertingginya adalah posisi manajer, di mana restitusi tadi itu merupakan strategi untuk menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah agar mereka mau memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting materi yang berpindah tadi adalah memberikan PR kepada kita, yaitu membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran. Nah, itu guru selalunya beri PR. Kasih lagi PR. Nah, mudah-mudahan kompel kita ke depannya akan mengeluarkan sertifikat untuk teman-teman kompel semuanya, termasuk mungkin dalam kegiatan hari ini. Ya, kemudian diseminasi Ibu Rutina budaya positif hari ini kita bertemu kembali pada materi-materi yang akan diadakan komunitas pelajar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang masih ingat apa itu kesepakatan Pak? Aturan itu kita sudah kesepakati berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini akan berdampak baik untuk kelas Kita. Nah, kita memimpikan kelas kita saat kita belajar itu kelas kita nyaman, aman, tenang, bersih, bukan berarti sepi ya. Kalian boleh bercakap-cakap, tetapi itu adalah berdasarkan materi yang saat ini kita belajar, bukan bercakap-cakap tentang gosip. Kalau kalian bercakap-cakap tentang materi pelajaran, oke, itu bercakap juga. Tapi kalau kalian bercakap-cakap tentang gosip, tidak boleh. Kalian punya keyakinan apa? Tentang kelas yang nyaman itu harus bagaimana? Kalian yakin tidak boleh kalau di kelas ini tidak ada yang bertengkar, ada kan aman ya? Itu satunya kan? Itu kan? Apa yang kalian berikan? Apa yang kalian yakini tentang satu kelas yang nyaman? Harus seperti apa?
dengan semua latar belakang kita, ada orang Jawa, orang Bugis, orang Tato, orang Lamongan, kita ada Islam, ada Kristen, kita tidak boleh tidak ikut bekerja sama kalau memang itu dilakukan. Tapi pada saat kalian kena itu kan dilarang gotong royong. Ada kalanya dilarang gotong royong kan? Tangan dulu, disukulin. Tapi saat diskusi, saat kerja, tapi ya. Kemudian semua warga kelas menjaga kesopanan, dilatih bicaranya yang tadinya karena di lingkungan rumah kalian itu lebih dahsyat bedanya nak. Banyak sekali kakak-kakak kita mungkin yang sedang sekolah, bahkan orang tua kita menerapkan bahasa-bahasa yang di sekolah juga mati-matian mendidik yang macam itu. Dan mereka menganggap itu hal biasa karena sudah terbiasa di rumah. Hal yang salah kalau biasa dilakukan itu otak kita akan menganggapnya benar. Makanya kita di sekolahan supaya otak kita itu digunakan untuk berpikir, mencari tahu mana yang salah dan benar supaya kita bisa memilah, bukan menerima hal yang kita harus salah dilakukan yang seharusnya benar karena belum terbiasa dianggap ada seperti itu. Ya, nah jadi semua warga kelas harus bersedia. Mana senyummu? Mana senyummu? Iya. Mana senyumnya? Nilai-nilai. Nilai-nilai itu nilai-nilai tentang kebajikan yang sudah pahami bersama sebagai satu hal yang diterima di masyarakat luas ya. Yang satu kita dulu ya. Semua warga kelas nanti mengikuti kegiatan-kegiatan ini lah mengikuti nilai apa seperti anak-anak belajar tadi harus datang apa masuk waktu ya. Ketika ada bunyi ya jangan lagi teriak berarti itu apa? Ya, coba diperhatikan kamu. Ayo benar. Yang kedua, Tulis nama. warga kelas melakukannya dengan baik, menjaga kerja dan menjaga kualitas. Berarti kita harus belajarnya apa? Tanggung jawab. Melaksanakan. Tanggung jawab. Ya kita harus bertanggung Jawab. kebersihan kita, apa jaga pikir kita harus fokus dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, kalau ada kelas saling menghargai dan menyayangi. Belajar ya, menghargai menyayangi. Datanya tidak boleh ngejek, tidak boleh membuli, tidak boleh ngomong bicara teman, tidak boleh mengetahui segala teman. Yang penting ada dulu ya. Ada yang lain itu? Menghargai. Ada